Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas seputar Bitcoin lagi. Tapi pada kali ini aku pengen memfokuskan ke salah satu perusahaan yang megang banyak banget Bitcoin. Pasti teman-teman udah pada tahu karena teman-teman juga yang banyak nge-request video ini. Jadi perusahaannya apa? Perusahaannya adalah MSTR atau MicroStrategy ya men. Nah perusahaan MicroStrategy ini adalah perusahaannya Michael Saylor di mana dari waktu ke waktu mereka selalu membeli terus Bitcoin. Seperti yang kamu bisa lihat di website ini, Saylor Tracker itu dia selalu nge-track berapa pembelian Bitcoin dari Michael Saylor. Nah, kamu bisa lihat dia per hari ini video ini dibuat pada tanggal 9 Desember 2024. Michael Saylor atau MicroStrategy udah pegang 423.650 Bitcoin ya, teman. Dimana itu angkanya banyak banget, bahkan itu udah lebih dari 2% supply semua Bitcoin yang ada. Dan secara portofolio itu juga udah floating profit 64% di angka 16 billion dolar sekian. Kalau misalnya kalian pengen ngecek websitenya, kamu bisa langsung ke saylortracker.com ya men. Nah, kenapa alasanku membahas seputar MicroStrategy? Karena MicroStrategy ini adalah perusahaan yang menurut aku pribadi juga nggak terlalu mudah untuk dimengerti. Bahkan seperti yang teman-teman ketahui kan video ini udah di request cukup lama. Tapi aku sempat melakukan riset yang cukup lama sampai aku pahami baru aku tahu gimana cara kerja dari perusahaan MicroStrategy ini. Makanya kalau misalnya kamu lihat di sini aku memberikan gambar. Nih kamu bisa lihat dari sekian banyak orang, mungkin hanya berapa persen yang tahu Bitcoin. Jadi bisa dibilang orang yang mengerti Bitcoin itu adalah minoritas. Bagi kamu semua yang udah berinvestasi Bitcoin, kamu bener-bener di early game karena di luar sana masih banyak banget orang yang nggak tahu di Bitcoin. Mungkin kamu udah top berapa persen orang yang tahu. Nah, di dalam kumpulan orang-orang yang mengerti Bitcoin, yang ngerti MicroStrategy itu hanya sedikit banget ya men. Jadi kamu bisa lihat dari banyak orang ini cuma satu yang ngerti Bitcoin, dan dari banyak orang yang ngerti Bitcoin, hanya ada mungkin segelintir orang yang ngerti gimana cara kerja dari MicroStrategy ini. Bahkan aku pribadi juga aku makan waktu cukup lama untuk aku pelajari cukup dalam, baru aku tahu gimana cara kerjanya, men. Makanya video ini memerlukan persiapan yang lama. Tapi di sini aku bakal bahas secara singkat aja, nanti kita nggak bakal masuk ke hitung-hitungan. Untuk masalah perhitungan dan angkanya, mungkin nanti aku bakal bikin di video-video berikutnya lagi ya, men. Jadi pastikan teman-teman yang belum subscribe, kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Oke, sekarang kita bahas tentang MicroStrategy Playbook. Ini adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh MicroStrategy, dan ini adalah cara main mereka. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu benar-benar sangat simple ya men. Bahkan bisa dibilang Michael Saylor sendiri membelikan playbooknya ini udah dikasih tahu dengan jelas dan secara gamblang ke semua orang. Semua orang kalau misalnya pengen ikuti cara beliau juga mengizinkan. Cara yang dilakukan MicroStrategy apa? Caranya sesimpel seperti ini. Di sini ada gambar cash, di sini maksudnya fiat money, kemudian sebelah kanan ada Bitcoin. Jadi yang dilakukan oleh MicroStrategy itu adalah simply mereka menggunakan aset yang nilainya selalu turun atau fiat money, kemudian mereka gunakan untuk membeli aset yang nilainya selalu naik atau Bitcoin. Dimana seperti yang teman-teman ketahui kan Bitcoin itu bisa dibilang bet against fiat money ya men. Dan sebenarnya ini bermula dari beberapa tahun lalu pada saat MicroStrategy masih belum segede itu, perusahaannya juga valuasinya masih belum sekarang. Kemudian Michael Saylor mikir cashnya ini harus diapakan supaya cashnya tidak tergerus oleh yang namanya inflasi. Kemudian dari beberapa tahun itu MicroStrategy mulai membeli Bitcoin, keterusan mereka beli terus sampai saat ini. Belakangan dia belinya makin gila-gilaan lagi. Bahkan pada saat video ini di take, mereka baru nambah posisi lagi sebanyak sekitar 2 billion dolar atau sekitar 20 ribuan Bitcoin. Tapi nggak tahu nanti pada saat teman-teman nonton video ini, bisa aja video ini di post seminggu setelahnya mungkin posisinya udah beda lagi. Udah nambah lagi posisinya Bitcoinnya lebih banyak lagi ya men. Nah jadi ini mereka menggunakan fiat money atau menggunakan aset yang bisa diciptakan, dimana fiat money itu kan secara supply bisa dicetak atau bisa diciptakan out of thin air ya men. Karena uang itu bisa dicetak dengan mudah, makanya nilainya akan semakin lama semakin menurun. Dan di sini menggunakan aset yang bisa diciptakan untuk membeli hardest asset, dimana aset yang satu ini tidak bisa diciptakan. Bitcoin udah ditentukan jumlahnya bakal 21 juta unit, dan ya udah jumlahnya nggak akan bisa bertambah lagi, nggak bisa diciptakan lagi. Makanya Bitcoin kenapa atribut utamanya adalah scarcity ya karena hal yang satu ini ya men, dimana Bitcoin itu adalah suatu aset yang sangat langka. Nah kemudian ini yang membedakan MicroStrategy dari perusahaan yang lain. Yang pertama mereka punya competitive advantage, dimana MicroStrategy itu mereka udah bukan 100% investasi Bitcoin, mereka
mereka 150% atau istilahnya mereka nge-leverage berhutang untuk membeli Bitcoin ya men. Nah ini membedakan MicroStrategy dari perusahaan lain. Seperti yang kamu ketahui kan belakangan ada banyak news perusahaan yang mulai masuk membeli Bitcoin ke dalam reserve currency mereka. Perusahaannya contohnya seperti Rumble udah mulai, kemudian Metaplanet juga dari dulu beli, kemudian sekarang ada perusahaan-perusahaan gede yang udah mulai mau beli juga. Microsoft mereka lagi mulai voting setelah mereka dapat 3 menit presentasi. Kamu boleh cek video-videoku sebelumnya. Terus belakangan juga aku dengar Jeff Bezos kayaknya juga pengen mulai membeli Bitcoin masukin di Amazon ya men. Nah yang membedakan MicroStrategy adalah mereka itu masuknya udah nggak tanggung-tanggung. Mereka masuknya itu lebih dari 100%. Kalau misalnya perusahaan lain membeli Bitcoin, aku cukup yakin mereka nggak akan masuknya 100%. Contoh kalau misalnya Microsoft nih, Microsoft pengen membeli Bitcoin, dia pasti hanya menggunakan sekian persen dana yang dia miliki untuk membeli Bitcoin. Dia nggak mungkin meresikokan semua bisnisnya dia, meresikokan software company dia, dan meresikokan hal yang lain untuk membeli Bitcoin. Jadi kalau dia masuk pun paling masuk 5%, 10%, mentok-mentok menurutku paling cuma masuk 20%, cuma masuk berapa billion dari cash yang dia punya. Nah, ini berbeda dengan MicroStrategy. MicroStrategy itu masuknya semuanya Bitcoin ya, men. Udah keuntungan perusahaan dibelikan Bitcoin, kemudian dividen juga dibelikan Bitcoin, kemudian jual saham yang ngebeli Bitcoin, bahkan berutang jual convertible note dipakai lagi untuk membeli Bitcoin. Nah, poin kedua di sini adalah game theory, di mana menurut aku pribadi sebenarnya MSTR atau MicroStrategy ini udah menang karena mereka adalah first mover advantage, di mana mereka udah mulai ini dari beberapa saat yang lalu dan mereka udah mengakumulasikan terlalu banyak Bitcoin. Nah, karena hal yang dilakukan oleh Michael Saylor ini nanti bakal membuat perusahaan-perusahaan lain juga bakal semakin FOMO, kemudian mereka membeli Bitcoin juga, ikut-ikutan beli, dan disinilah game teorinya mulai bekerja. Dimana kalau misalnya orang nggak membeli Bitcoin, ya otomatis MSTR yang menang karena dia pegang banyak banget Bitcoin. Tapi kondisi kedua, kalau misalnya orang-orang pada berbondong untuk membeli Bitcoin, semuanya pada rebutan Bitcoin, apa yang terjadi? Yang terjadi juga MSTR tetap bakal menang. Karena kenapa? Karena mereka udah pegang banyak banget Bitcoin. Jadi kalau orang di luar sana pada rebutan Bitcoin, Bitcoinnya banyak yang beli, otomatis demand-nya akan semakin meningkat. Kalau demand-nya meningkat, itu akan mendorong price action-nya supaya naik. Kalau misalnya harga Bitcoin naik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah MicroStrategy akan diuntungkan lagi karena mereka dari awal udah megang banyak banget Bitcoin. Makanya di sini teman-teman harus pahami betul apa itu game theory dan kenapa Bitcoin itu ada hubungannya dengan game theory. Kemudian di sini poin yang terakhir, hodling 2 juta circulating Bitcoin supply. Dimana per saat video ini dibuat kan mereka udah pegang lebih dari 420.000 Bitcoin. Artinya udah lebih dari 2%. Bahkan sebenarnya lebihnya lumayan jauh karena kan lumayan banyak Bitcoin yang hilang. Kemudian ada Bitcoin yang belum ditambang, Bitcoin yang udah dipegang perusahaan gede yang udah nggak bakal dilepas, dan sebagainya. Aku pernah bahas di video-video sebelumnya. Nah, dengan mereka punya 2% dari Bitcoin ini, sebenarnya potensinya itu sangat besar ya, men. Jumlah kepemilikan Bitcoin mereka itu gede banget sampai bisa dibilang bahkan beberapa negara atau nanti di era yang akan datang, walaupun negara rebutan membeli Bitcoin, pasti bakal banyak negara yang kepemilikan Bitcoinnya udah nggak bisa melebihi Michael Saylor atau MicroStrategy. Ya kamu bayangin Bitcoinnya ada 400.000 ya kan, sedangkan negara-negara aja untuk membeli Bitcoin aja nggak semudah itu juga. Walaupun belakangan udah mulai banyak negara yang mulai adopsi sih. Seperti yang kamu ketahui, El Salvador, kemudian Bhutan, kemudian Brazil, Inggris juga megang, Cina juga megang karena mereka nggak mau kalah sama US. US juga bakal National Strategic Reserve membeli banyak Bitcoin. Bahkan Michael Saylor nyaranin mereka kalau bisa pemerintah US ngejual goldnya, membeli gold 2.0 atau membeli Bitcoin ya kan. Jadi goldnya dijual malah dipakai buat beli Bitcoin. Itu saran dari Michael Saylor. Nah, tapi di sini intinya adalah dengan MicroStrategy pegang lebih dari 2% total Bitcoin, ini akan membuka peluang yang sangat amat besar di kedepannya. Bayangin kalau suatu saat nanti MSTR mereka mulai mutusin, wah kita udah punya banyak Bitcoin, gimana kalau misalnya mereka membuat sebuah perusahaan asuransi, atau misalnya mereka membuat Bitcoin Bank atau bank Bitcoin. Jadi bisa dibilang ada limitless possibilities. Banyak banget hal yang bisa dilakukan dengan kepemilikan Bitcoin mereka. Jadi kalau misalnya suatu saat di masa depan nanti Michael Saylor atau MicroStrategy ini jadi perusahaan multi-trillion dollar company, aku nggak akan kaget karena aku udah lihat mereka udah ahead of the game banget dalam hal kepemilikan Bitcoin ini. Oke, poin berikutnya ini adalah yang paling menarik lagi dari MicroStrategy ya, men.
Kalau misal teman-teman ikutin video-video orang luar, teman-teman nontonin finance influencer yang membahas seputar MicroStrategy ini, pasti teman-teman udah pernah dengar Infinite Money Glitch. Dimana ini adalah sebuah glitch yang ditemukan oleh Michael Saylor. Dengan adanya Infinite Money Glitch ini, mereka punya cheat untuk menambah Bitcoin mereka terus ya, men. Dimana sebenarnya caranya simple. Caranya adalah dengan menggunakan dua metode cara mereka untuk raise capital atau menambah modal mereka. Yang pertama adalah mereka dengan cara menjual convertible note. Kemudian yang kedua adalah ATM offering ya, men, atau mereka ngejual share-nya mereka, kemudian mereka pakai untuk membeli Bitcoin. Nah, kedua cara ini adalah cara yang mereka lakukan, terus mereka spam terus dalam beberapa saat ke belakang, ini mereka lakukannya secara gila-gilaan. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini, MicroStrategy Reflexive Flywheel Effect. Kalau misalnya MicroStrategy issues debt to buy Bitcoin, mereka kan berhutang untuk membeli Bitcoin. Nah, di saat nanti Bitcoin udah mengalami kenaikan harga, ini kenapa bisa terjadi? Ya karena emang Bitcoin emang didesain untuk harganya selalu naik, jadi sebenarnya ini udah fix bakal terjadi ya teman, cuman masalah cepat atau lambat. Kalau misalnya Bitcoin udah mengalami peningkatan harga, otomatis MSTR market cap bakal meningkat. Nah, kalau misalnya market cap mereka udah meningkat, otomatis value mereka akan semakin meningkat juga ya teman. Karena mereka udah dinilai semakin mahal, mereka NAV-nya bisa semakin tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka bisa issues equity to buy more Bitcoin ya, men. Jadi mereka bisa menjual kepemilikan saham mereka issue share lagi. Kemudian uang hasil dari issue share-nya dipakai untuk apa? Dipakai untuk membeli Bitcoin lagi. Sehingga kepemilikan Bitcoin mereka nambah, terus Bitcoin per share-nya juga bisa bertambah. Kemudian dengan mereka udah menambah kepemilikan Bitcoin, otomatis mereka secara valuasi mereka akan semakin tinggi lagi. Kemudian setelah hal itu terjadi, yang bisa dilakukan, mereka bisa mengulangi stepnya lagi ya, men. Mereka tinggal issue more equity to buy more Bitcoin lagi. Dan itu mereka lakukan secara berulang-ulang, mereka spam sampai Bitcoin mereka bisa sebanyak itu. Nah, teman-teman juga boleh nonton video ini penjelasan dari Michael Saylor bagaimana cara kerja dari MicroStrategy. I think a lot of people don't understand our core business. We're a Bitcoin treasury company. We're powered by a Bitcoin reactor. We've got $35 billion of Bitcoin and it's spinning at 100 vol. So the way we make money is we're selling the volatility and recycling it back into Bitcoin. And we're also stripping the volatility and the risk and the performance off of fixed income securities. And we're transferring that to the common stock. So our common stock is delivering 2x Bitcoin, 2x vol. So, Andrew, if you want to understand the economics of this, we generate a spread. The BTC spread we generate, it's a function of the equity premium, the convert premium, and the Bitcoin premium. The Bitcoin premium is the ARR Bitcoin versus the US dollar. Nah, jadi simpelnya cara kerja MicroStrategy seperti itu ya, men. Kemudian ini ada satu post menarik dari Mark Harvey, MSTR sell 3 product. Yang pertama adalah a backed Bitcoin bond. Artinya bond yang di-backing dengan Bitcoin which outperform other bond because it's backed by BTC. Nah, ini nanti di slide berikutnya aku bakal jelasin apa itu convertible note ya. Tadi kan kita udah bahas yang ATM offering. Nanti aku bakal coba jelasin yang convertible note. Kemudian yang kedua adalah a Bitcoin backed equity which outperform nearly all equities because it's backed by Bitcoin. Yang ketiga itu enterprise software side hustle. Jadi kan sebenarnya mereka adalah perusahaan software ya, men. Mereka juga punya bisnis legit yang bergerak di bidang software. Ya walaupun keuntungannya nggak seberapa, malah mereka dapat lebih banyak keuntungan dari investasi di Bitcoinnya. Karena mereka menganut Bitcoin strategy. Makanya di sini tulis a side hustle. Nah, berikutnya kita bakal bahas seputar convertible bond. Jadi di sini trik yang dilakukan oleh MSTR juga untuk raise capital adalah mereka menjual convertible bond. Convertible bond itu simpelnya adalah bond yang dijual kepada company-company, tapi bond itu pada suatu saat, pada saat nanti udah tercapai harga tertentu, harga share dari perusahaan tersebut, nanti bond itu bisa di-convert menjadi kepemilikan saham ya, men, di mana bond itu akan sangat nguntungin. Kenapa convertible bond ini bisa menjadi sebuah game changer di industri? Ini karena produk ini laku keras. Michael Saylor jual ini udah kayak kacang goreng, banyak banget pembelinya ya, men. Yang bikin convertible bond ini laku keras sebenarnya ini karena ada upside potensial yang sangat besar, di mana kan ada upside potensial dari
Bitcoin. Kalau nanti Bitcoin menyentuh angka tertentu, kemudian saham MicroStrategy naik, convertible note ini bisa ditukar, harganya menjadi lebih mahal, sehingga yang beli bondnya pasti bakal untung. Kemudian, yang kedua, ini juga mereka mendapatkan downside protection. Jadi mereka terlindung dari resiko untuk bisa mengalami penurunan diamond. Kalau misalnya nanti turun, misalnya harga nggak tercapai, ya uangnya bakal kembali semuanya. Jadi di sini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Di satu sisi, MicroStrategy juga diuntungkan karena mereka bisa minjam dengan bunga 0%. Bayangin kamu dapat uang dan bunganya itu 0%, itu istilahnya kamu dapat uang gratis ya, teman. Kemudian uangnya dipakai buat beli Bitcoin, di mana Bitcoin adalah aset yang didesain untuk harganya selalu naik. Inilah kenapa sering banget disebut sebagai infinite money glitch ya, teman. Karena posisi MicroStrategy sekarang sangat diuntungkan. Nah, di sini juga poin yang terakhir, banyak pihak yang nggak bisa beli Bitcoin langsung. Karena di luar sana kan lumayan banyak pihak-pihak yang misalnya mereka pengen berinvestasi Bitcoin, tapi mereka nggak punya aksesnya. Misalnya mereka mungkin nggak bisa beli ETF, atau mungkin misalnya mereka nggak boleh beli Bitcoin langsung. Nah, MicroStrategy ini berbeda. Kalau misalnya mereka nggak dapat akses ke Bitcoin, mereka bisa membeli langsung saham MicroStrategy. Jadi secara nggak langsung, mereka tetap bakal mendapatkan exposure ke Bitcoin ya, men. Nah, berikutnya setelah tadi kita bahas bagus-bagusnya, setelah kita bahas yang positif, sekarang kita juga harus membahas apa resiko berinvestasi di MSTR ini. Yang pertama, berinvestasi di MSTR ini tentunya berbeda dengan investasi di Bitcoin, karena Bitcoin itu sifatnya decentralized ya, men. Dimana dengan kamu beli Bitcoin, kalau misalnya kamu pengen self-custody, kamu habis beli dari exchange, kamu mau pindahin ke wallet kamu pribadi, kamu pindahin ke cold wallet, kemudian kamu self-custody, itu bisa. Sedangkan MSTR berbeda. MSTR itu berbentuk saham. Otomatis kalau kamu berinvestasi di saham, kamu harus menggunakan exchange atau istilahnya kamu menggunakan sekuritas, dan tentunya kamu berinvestasi di sekuritas tentu ada resiko sekuritasnya kenapa-napa ya, men. Kemudian juga ada resiko dari perusahaan MSTR sendiri. Kalau misalnya MSTR kan masih bentuknya company, dimana company itu kan bisa aja mengalami kebangkrutan, atau misalnya nanti katakan worst case scenario kalau ada sesuatu yang terjadi dengan Michael Saylor, bisa-bisa sahamnya anjlok dan sebagainya. Sedangkan Bitcoin itu udah unstoppable force. Bitcoin itu akan terus berkembang dan gak ada yang bisa menghentikan Bitcoin. Kemudian salah satu resiko yang signifikan juga adalah volatilitas dari MSTR itu bisa lebih tinggi daripada Bitcoin ya, men. Bahkan bisa dibilang MicroStrategy itu adalah leverage version of Bitcoin. Bahkan di sini Michael Saylor juga pernah bilang, ini dia bahas pas dia ada di salah satu podcast ya, men. Pertanyaannya adalah what's better than Bitcoin? Hal yang lebih baik dari Bitcoin adalah more Bitcoin. Jadi apa yang ditawarkan oleh MicroStrategy ini sebenarnya simple. Ini sesimpel more Bitcoin ya, teman. Ini adalah versi leverage dari Bitcoin. Jadi secara kesimpulan bisa dibilang MicroStrategy itu adalah leverage dari Bitcoin, dan Michael Saylor sendiri pernah bilang leverage-nya itu bisa dibilang 2 kali ya, teman. Seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini, MicroStrategy adalah 2x leverage dari Bitcoin. Dimana kalau misalnya nanti Bitcoin mengalami peningkatan harga, ya diekspektasi kenaikan dari MicroStrategy juga bisa 2 kali lipat lebih tinggi daripada Bitcoin. Dan begitu juga sebaliknya, di saat Bitcoin nanti lagi koreksi, Bitcoin ngedip, Bitcoin down, itu MicroStrategy bisa kena impact lebih besar lagi. Bahkan NAV-nya bisa ke 1 ya, men. Nah, untuk NAV itu apa? Mungkin nanti aku bakal bahas di video berikutnya. Nanti kita akan sedikit bermain dengan angka, karena ini menurut aku pribadi cukup kompleks ya, men. Jadi aku harus bikin video tersendirinya yang ngebahas seputar itu lagi. Berikutnya ini adalah sebagian sumber-sumber yang bisa kamu pelajari. Kamu boleh coba bookmark website-website ini, dan kamu bisa cari banyak informasi seputar MicroStrategy ya, men. Irresponsibly long MSTR on X atau Twitter, kemudian MSTR Moon, ini nanti ada jadwal-jadwal penting untuk kalender MSTR, kemudian ada MSTR Tracker sama Saylor Tracker. Nah, menurut aku pribadi ini website bagus banget, teman-teman boleh cek, tapi di situ ada banyak angkanya, nanti aku bakal bahas di video-video berikutnya. Kemudian microstrategist.com, kemudian ini yang aku lumayan sering juga nonton di YouTube, yaitu MSTR True North ya, men. Dimana ini adalah kayak komunitas para investor di MicroStrategy, bahkan ada yang main call option juga di sana ya, men. Cuma kalau aku pribadi, mungkin aku lebih rekomendasi untuk kamu mainnya di spot aja, karena resikonya akan jauh lebih minim ya, men. Nah, berikutnya aku akan membahas strategiku pribadi. Sebenarnya strategiku pribadi adalah sesimpel aku menggunakan 2 klasifikasi, yaitu untuk defense sama offense ya, men. Seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya,
contohnya di mana aku menggunakan offense-nya itu aku pakai altcoin, kemudian defense-nya itu Bitcoin. Nah, ini sama halnya juga dengan MSTR sama Bitcoin. Kalau misalnya MSTR, ini kita bisa jadikan offense, kemudian Bitcoin itu kita jadikan defense. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya simpel ini. Jadi kita berinvestasi di bot Bitcoin dan juga MSTR. Tapi yang kita lakukan adalah MSTR itu kita jadikan kendaraan untuk kita mencetak profit. Kemudian setelah kita mendapatkan profit dari MSTR, kita akan rotasikan profitnya, kemudian kita gunakan untuk kita tabung lagi ke Bitcoin. Di sini poinnya adalah Bitcoin tetap bakal aku jadikan aset utama untuk aku menabung atau saving saving. Karena Bitcoin bisa dibilang ini Bitcoin lebih aman, terus juga Bitcoin secara resiko lebih kecil. Ya walaupun mungkin secara reward ya tentunya bakal lebih kecil ya men. MSTR juga secara risk itu bakal lebih gede, tapi secara reward aku yakin ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Apalagi mengingat seperti yang tadi aku bahas, kalau misal suatu saat MicroStrategy menentukan atau memutuskan mereka pengen bikin Bitcoin Bank dan sebagainya, wah itu NAV-nya bisa loncat jauh, mereka akan dihargai jauh lebih mahal dari itu ya men. Dan dengan kamu berinvestasi ya kamu jadinya nggak ketinggalan kereta. Kalau misalnya nanti MSTR ada gebrakan baru seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah yang terakhir aja, saran investasi yang bisa aku berikan. Yang pertama, kamu harus mengatur portofoliomu dengan bijak. Kamu bisa lihat salah satu contoh ini, menurut aku pribadi ini cukup bijak, dimana kalau misalnya kita berinvestasi masih 70% di Bitcoin, 30% di MicroStrategy, itu menurut aku masih oke. Atau mungkin MicroStrategy yang mungkin kamu nggak gitu yakin, ya udah kamu taruh mungkin 10% aja, 20% aja, 15% aja, sisanya kamu investasikan di Bitcoin. Sehingga aset kamu yang untuk bertahan itu jauh lebih besar. Kalau misalnya nanti MicroStrategy jadi something, kamu bisa mendapatkan return yang oke banget. Tapi kalau misalnya MicroStrategy nanti worst case scenario beneran terjadi hal major, terus mereka stoknya jatuh, harga sahamnya nilai jatuh, ya kamu tetap bakal aman karena kepemilikan kamu mayoritas di Bitcoin ya men. Maka dari itu alokasi porto adalah yang paling penting. Kemudian di sini poin kedua adalah kamu boleh memiliki exposure, namun sebaiknya jangan over leverage. Jadi kalau bisa kamu mainnya spot aja. Terus sebenarnya MSTR itu ada yang di leverage lagi. Jadi bayangin MicroStrategy itu kan udah leverage dari Bitcoin. Nah kemudian ada ETF-nya lagi khusus yang nge-leverage MSTR. Namanya MSTU, MSTX, dan ada macam-macamnya. Itu bisa sampai 1,5 kali, 2 kali lipat. Jadi itu volatilitasnya lebih ekstrim lagi daripada MSTR. Kamu bayangin itu over leverage apa? Tentunya itu secara resiko akan menjadi sangat tinggi. Kemudian di sini poin ketiga adalah gunakan hanya uang dingin. Pastikan kamu menggunakan ini uang yang kamu nggak bakal gunakan dalam jangka waktu lama. Kalau misal uang itu nanti kamu bakal pakai untuk kebutuhan kamu sehari-hari, yaitu bukan uang dingin, kamu jangan gunakan uang yang seperti itu ya men. Dan yang terakhir, ini rekomendasiku aja, sebisa mungkin kamu investasinya super long term. Jadi kalau kamu investasi di sini, rekomendasiku pribadi 5 tahun atau bahkan 10 tahun lebih. Bisa hold lebih lama, itu lebih oke lagi. Karena satu hal yang pasti, di masa depan harga Bitcoin akan jauh lebih mahal dari sekarang. Dan kalau misalnya Bitcoin udah harganya jauh lebih mahal, MSTR kemudian beli terus MSTR punya banyak, otomatis MSTR dalam jangka panjang itu punya prospek yang sangat tinggi dan harganya bisa jadi berkali-kali lipat dari yang sekarang dan bisa jadi mahal banget. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita soal MSTR. Nanti di video berikutnya kita bakal lebih lanjut dan dalemin lagi seputar ini. Buat teman-teman yang punya pemahaman seputar MSTR ini, kamu juga boleh share di kolom komentar, atau kalau misalnya ada pertanyaan juga feel free aja supaya kita bisa sama-sama belajar dan supaya ini bisa jadi referensi buat semuanya. Mungkin sekian aja video pada kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!